Halo teman-teman semuanya, di video kali ini kita akan melihat isi meja dari Every Gadget ID. Device apa aja yang kita biasa gunain untuk editing, workflow di YouTube kita ataupun di Instagram kita. Oke, sebelum kita lanjut ke pembahasan videonya, kita bumper dulu. Let's go! Oke guys, yang pertama adalah monitornya. Ini monitor adalah LG 34 inch. Kodenya apa ya? LG 34WL500B kalau nggak salah. Jadi monitor ini itu ultra wide guys. Yang bisa teman-teman lihat, dia tuh panjang ke sana, ultra wide 21:9. Resolusinya 2560 x 1080p. Nah, which is itu tuh udah WFHD ya, bukan Full HD lagi, tapi udah WFHD dengan IPS display, 99% color gamut, dan ini bener-bener menunjang workflow dari Every Gadget ID. Kita semua editing lewat sini, dia punya timeline timebarnya semuanya sini bagus, enak banget, dan harganya kalau nggak salah 5.700.000-an waktu pertama beli, 5,7 jutaan. Yang kedua kita ke mana dulu ya? Ke keyboard aja ya. Keyboard ini Asus Daxa M84 Ultimate. Keyboard ini ukurannya 75% ya teman-teman ya. Bis itu dia compact banget kayak gini. Kalau 10 keyless dia kan masih agak kesini dikit ya. Dia 75% dan dia bisa hot swappable. Jadi dia bisa diganti. Kita coba angkat satu ya teman-teman. Kita lihat nih. Nah itu. Ini dia pakai brown switch dan bisa diganti. Ini brown switch, kalau nggak salah ini di sekitaran sini udah kita ganti guys, udah setengahnya kita ganti. Nah ini udah kita ganti, ini 72 gram, jadi lebih berat dan suaranya lebih pok gitu, enak banget, dan harganya 1 jutaan. Oke, kita lanjut udah ke keyboard. Nah, kita ke kabel ini. Ini namanya Akko Coiled Cable. Aviator Coiled Cable, ini warna Makau, guys. Jadi dia tuh kayak midnight blue gitu. Tuh, dia tuh nyambung ke sini. Kita tarik dikit, guys. Soalnya ini pas-pasan tempatnya. Bentar, kita naikin dulu. Oke. Nah, ini udah kita kabel management, itu warnanya oranye di ujung. Dan ini ada metalnya dan panjangnya itu sekitar 1,7 meter. Kita udah kabel management di bawah meja ini. Dan dia itu tipenya Type C, ini Type C ke Type A. Kesananya Type A gitu. Dan waktu beli harganya 99.000 teman-teman. Itu lagi diskon di GGS. 99.000, oke banget. Terus kalau sekarang tuh harganya berapa ya? 160 ribuan kalau nggak salah ya. Nanti kita cantumin link pembeliannya ada di deskripsi. Oke teman-teman, dan kita lanjut dari coiled cable kita ke Rexus ini, Wristpad namanya. Ini tipenya WP1, Wristpad 1 atau WP2 ya? WP1 WP2 sama kayaknya. Dan ini tipe untuk 10 keyless keyboard EKL, makanya dia agak lebih dikit nih tuh. Kalau teman-teman bisa lihat tuh. Tuh dia di sini masih ada space karena 10 keyless itu lebih panjang dikit. Nah, karena ini keyboard lebih compact jadi saya biasa giniin. Ada lebih dikit. Dan ini harganya 50.000. Nah, ini bahannya SBR rubber nih. Lapisan cloth nih. Jadi kalau kotor kayak gini sebenarnya tuh tinggal dibersihin. Cuma saya males bersihinnya. Gampang sih bersihinnya, tinggal pakai kain basah atau biasanya tisu buat bayi punya tuh. Nah itu bisa. Oke, terus kita lanjut ke ini desk mat. Bukan desk mat sih sebenarnya. Jadi ini tuh lebih ke mousepad dari DA. Namanya DA D4 RGB extended, makanya dia panjang nih. Extended sampai ujung nih. Tuh. Di sini rubber seperti biasa biar nggak terlalu gerak, dan ini udah kotor udah lama, 2-3 tahun ada kayaknya. Ini harganya 185 ribuan. Oke, gitu aja sih, dia RGB sebenarnya, tinggal dicolok ke sini ya.
Dia tuh ada pengaturannya, tapi nggak kita colok nih kabelnya, tinggal colok ke sini, krek, nyala nanti di RGB. Nah, terus kita lanjut ke mouse ya. Ini mouse-nya Razer That Other Essential yang warna putih. Ini ada yang warna hitam juga. Ini mouse juta umat ya teman-teman ya. Harganya 250.000 aja, bisa teman-teman lihat. Ini bagus, pakai banget menurut saya, karena di harga 250.000 ini udah affordable banget. Oke banget lah, clicky, dan dia juga bisa di set makronya di sini. Ada 2, lumayan. Nah, kita ada mouse satu lagi ini. Nah, ini udah jarang dipakai. Ini tuh mouse Razer Mamba Wireless tahun 2020 ya, 16.000 dpi. Ini kalau nggak salah dulu belinya 1,5 juta. Dan ini bagus, pakai banget juga nih. Dia tuh wireless, nah dia ada USB-nya, tinggal dicolok. Kenapa kita udah jarang pakai ini? Karena sebenarnya ini saya beli buat gaming doang. Buat gaming tuh dia tuh enak, nggak perlu ketarik-tarik kabelnya. Kalau ini saya emang khususkan buat editing. Ini buat gaming, ini buat editing. Ini enak banget, dia punya scrollnya tuh. Tuh teman-teman bisa denger ya. Krek krek krek, enak dia. Kok ini tuh halus aja ya, preferensi lah ya mana enaknya. Tapi kalau dibilang berat, ini lebih kokoh pastinya, lebih enak dipegang tuh. Enak, ini juga enak sih, cuman ini lebih ringan gitu sih. Cuma udah jarang kita pakai, makanya ini sampai berdebu gini ya, nggak apa-apa. Terus kita lanjut ke sound card dari Focusrite Scarlett 2i2 third generation, generasi ketiga. Kenapa saya pakai ini? Karena ini sound card bagus, itu aja. Sound card ini bagus, pakai banget juga. Ini harganya waktu saya beli itu 2,5 juta kalau nggak salah. Dan sekarang udah hampir 3 juta. Ini bagus banget. Dia itu ada 2 input, XLR bisa, TRS bisa diatur gen-gennya. Terus ada ini phantom power 48 volt. Dan kenapa saya milih ini? Karena bentar, kita naikin dulu monitornya, bisa gak ya? Oke. Nah, dia tuh di belakangnya ada stereo out. Stereo outnya ini nyambung ke speaker ini. Nah, terus yang ini monitor out ini nyambung ke speaker bawah. Jadi saya pakai 2 speaker guys. Yang satu yang ini itu nanti kita bahas juga. Kenapa saya pakai 2 speaker, nanti kita bahas juga. Nah, kita lanjut ke sebelahnya. Ini ada Behringer H400. Ini headphone amplifier. Jadi dari sini, dari 2 kabel itu sebenarnya bisa colok ke sini sebagai input. Nah, dari 2 itu nanti kan stereo, nanti bisa nyambung ke 4 lagi nih. Dipisah lah, bisa jadi 4 tuh. Dan ini pakai power juga. Ini harganya sekitar berapa ya? 550.000 ya waktu saya beli. Ini bagus banget juga. Ini kokoh bahannya metal, teman-teman bisa lihat ya. Dia ada 4 channel juga. Ya, gitulah. Saya pakai buat produksi musik biasanya, guys. Terus kita lanjut ke speaker aja kali ya, karena udah deket ya. Kita lanjut ke speaker. Ini speaker Tonet & Vander TNV. Ada 2 sini, kiri kanan. Dia tuh tipenya 2.1. Satunya di sini. Ini subwoofernya di bawah. Agak-agak nggak kelihatan memang. Jadi 1 subwoofer sama 2 tweeter sini. Nah, kenapa saya masih pakai ini? Ini udah lama banget, udah 4-5 tahun lebih. Harganya itu waktu saya beli 1 jutaan. Kenapa saya masih pakai? Karena ini bagus. Alasannya dari tadi bagus ya, padahal nggak ada duit buat ganti. Dia itu tipenya bass banget, ngebass banget. Kalau buka lagu dia langsung bung 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 gitu. Sekarang udah nggak dijual. Sekarang itu kalau nggak salah versi Bluetoothnya aja. Jadi ini tuh emang udah discontinue gitu. Karena kita udah bahas speaker, kita lanjut ke speaker berikutnya aja. Nah, ini tuh namanya Dolphin Sound, suara lumba-lumba. DS5A tipenya. Ada 2. Dia model speaker monitor 2.0. Jadi dia nggak ada subwoofer seperti yang ini.
tapi dia langsung di sini sama di sini, di atas tweeternya bawah bassnya, biasalah ya. Ini ukurannya 5 inch ya teman-teman, dan harganya saya beli 1.800.000. Kenapa saya beli ini? Karena dia pertama speaker monitor, yang kedua dia bisa pakai TRS out gitu. Dia sih ada pilihan sih untuk pakai RCA atau TRS. Jadi saya pakai TRS biar sambungin ke belakang sini tadi nih. Nah, sini mantap guys. Ini rekomen. Untuk link pembeliannya nanti saya taruh di deskripsi di bawah. Oke, sekarang kita lanjut ke speaker Bluetooth yang mini ini. Dia itu 360 derajat, suaranya sekeliling ya, muter gini. Ini namanya, nih mereknya di sini, Ultimate Ears, modelnya Wonderboom 2. Ini saya dikasih guys. Harganya kalau saya cek itu 1 jutaan. Ini bagus sih guys. Ini untuk volume plus minusnya, dan ini untuk pairingnya. Pairing ini on off-nya, on off sini. Ini untuk pause sama next, ini pairing gitu. Dan dia ngecasnya pakai USB biasa nih tuh, bukan USB-C. Ini udah 1 tahun lebih lah, mungkin setahun pas lah. Nah ini juga saya sering pakai nih guys. Saya sering pakai untuk konser di mana? Konser di WC. Setelah bahas ini, kita bahas ke sini. Ini adalah Tafware BM800. Ini mikrofon bukan kondenser kayaknya ya. Ini kondenser sih, tapi itu dia nggak perlu phantom power. Agak aneh sih, nggak perlu phantom power, dan dia affordable banget. Biasanya dia dijual itu sepaket. Ini stand kemeja gitu, terus kabelnya segala macam tuh 150 ribuan. Dan ini cocok banget untuk pemula, untuk live streamer boleh, untuk youtuber awal juga boleh. Terus kita lanjut kemana lagi nih guys? Bracket monitor. Oke. Bracket monitornya ini, waduh kurang kelihatan ya. Ya kita kesini aja. Nah, bracket monitor ini tuh udah lama banget, sampai saya udah nggak tahu mereknya apa. Tapi waktu itu beli tuh sekitar 300-400 ribuan, dan ini keren banget. Kenapa saya bilang keren? Karena bisa teman-teman lihat ya, ini monitornya bisa ditarik. Kelihatan nggak ya? Bisa ditarik tuh. Tuh, bisa ditarik sampai sini. Bisa kita miringkan juga guys. Kalau teman-teman mau tuh, bisa dimiringin. Pokoknya bisa kita atur-atur angle-nya. Ini keren banget ya. Dia tuh ada arm-armnya ini, dan dia ada kabel manajemennya di bawah sini. Jadi oke banget untuk HDMI biasanya sama power. Nah, gitu. Kita mundurin dulu monitornya. Lumayan berat ya monitornya ini, guys. Tuh, kita balikin ke posisinya. Dan kita lanjut. Kalau kita udah ngomongin stand, saya inget saya punya stand di bawah satu. Ini saya sempat pakai stand monitor biasa, taruh di sini biasanya. Itu saya beli DIY, bukan di DIY ya, tapi di Tokopedia. Tapi dia tuh DIY gitu, dia buat sendiri dari pinus nih. Dan dia bilang waktu itu bisa nahan 60 kilo. Dan sekarang kepakainya buat taruh si subwoofer dari Tonet Thunder gitu. Terus kita lanjut ke mana lagi nih? Ini oh ya harganya. Sorry, ini harganya 60.000, 100.000. 110.000 gitu. Nanti linknya saya taruh juga. Terus kita lanjut ke sini. Ini switch tester ya, biasanya orang bilang switch tester. Ini ukurannya untuk 15 switch. Ini 5x3, 15, dan ini tidak penuh. Soalnya tuh masih ada di situ ya switch-switchnya, belum saya pasang semua. Dan ini tuh keren sih. Dia ringan dan bisa muat lumayan banyak switch, ada 15. Sebenarnya dia ada tipe yang 60 kalau nggak salah ya. Tapi saya nggak beli karena menurut saya mubazir. Saya pakai dikit aja. Dan itu adalah switch, brown switch dari keyboard ini, karena setengahnya udah saya ganti. Ini bawaannya ya sebenarnya ya.
Dia ada keycap puller, ada switch puller segala macam. Oke, apalagi nih guys? Oh, ini kelewatan nih guys. Ini namanya P314 in-ear monitor IEM. Ini versi dual driver, harganya 800 ribuan. Dia dual driver, dan ini saya pakai biasanya buat manggung atau monitoring musik nih. Dia udah dual driver dan kabelnya itu awet guys, karena dia pakai kabel yang modelnya seperti ini. Oke, nanti link pembeliannya ada di deskripsi juga. Dan kita lanjut ke webcam. Nah, ini webcam sejuta umat juga nih guys. Ini Logitech C270 720p, harganya 270 ribuan. Tapi sudah ketinggalan zaman karena sudah keluar webcam terbaru untuk menunjang masa pandemi punya merek Nemesis dan lain-lain. Itu kelihatannya lebih bagus dan banyak fiturnya ya. Kalau ini cuma webcam biasa karena udah jadul juga ini. Gitu. Terus kita lanjut ke, nah ini adalah Novation Launchpad. Ini saya pakai biasa buat bikin MIDI drum atau MIDI musik. Biasa saya pakai ini. Ini tuh udah nggak dijual guys. Ini MK2. Harganya kalau nggak salah waktu itu 2,5 jutaan, dan sekarang tinggal jual secondnya doang nih. Secondnya 1 jutaan kok guys. Kalau kalian mau beli bisa langsung cek di kolom deskripsi. Apalagi nih guys, udah semua ya. Kalau itu kan kayak tempat taruh biasa berantakan ya. Ini ada mic untuk kita rekaman, ada printer. Ini printernya apa nih? Epson L365, harga 2 jutaan. Aku masih ingat 2 jutaan, dan ini masih sering kita pakai. Aduh, berantakan banget nih guys. Jangan ditiru ya. Ini biasa charger station kita. Ini ada Kingma punya untuk kamera. Ini untuk GoPro. Ini untuk ya segala macam charger, semua yang pakai USB kita colok sini. Terus ini ada wave audio ya. Ini untuk biasa saya manggung juga. Dia itu wireless gitu ya, dia wireless system. Ini ada transmitter dan receivernya, dan ini bagus juga. Saya sering pakai, seminggu sekali pasti ada. Kalau di atas ya cuma perkakas gitu, remote apa segala macam berantakan, jangan dilihat. Ini ada laptop Asus biasa, Core i5. Dan apalagi ya? Kalau di bawah itu efek gitar, karena saya pemain gitar ya nih. Efek gitar ya gitu-gitu. Dan ini untuk saya taruh dokumen. Nah, itu ada kasbon. Cuekin aja, ini buat taruh kayak perkakas kecil, kayak kepala jack yang mau diganti, itu perkakas semua ada di dalam situ. Apalagi ya guys ya. Nah, ini nih, the one and only, my savior, my everything, my PC. Ini itu my best PC lah ya, dari yang semua saya pernah bikin. Ini the best of the best. Ini bukan tipe yang tertinggi, tapi ini sudah cukup tinggi buat saya. Untuk menunjang kerjaan ini udah oke banget. Kita coba lihat dikit ya. Ini udah lama ya, udah sekitar setahun. Tuh, ini bisa dibuka. Ini casingnya dari Paradox Gaming. Atau kita buat satu video khusus ini aja guys. Kalau sekalian setuju, komen di bawah, nanti saya buatin ya video khususnya. Tuh, keren banget guys. Ini tuh RGB semua, bisa diganti warna-warnanya. Dan saya pakai custom cable. Nanti kita bahasnya di video selanjutnya aja lah ya, kalau emang teman-teman tertarik. Oke, ini harganya bisa kalian perkirakan sendiri ya. Ini ada custom VGA. Pokoknya top char abis. Terus apa lagi guys? Oh, hampir ketinggalan. Ini untuk menunjang segalanya kita butuh meja. Nih guys, ini panjang banget mejanya, itu sekitar 1,9 meter kalau nggak salah ya. Ini udah lama banget, saya beli udah 5-6 tahun. Kalau nggak salah ini apa ya? Informa juga ya. Kayaknya ini Informa deh, saya lupa. Dan ini tebel tuh, bisa teman-teman lihat, ini tebel banget. Dan ini kokoh. Ini kokoh. Di bawahnya tuh bisa kakinya dilipat sebenarnya nih. Tuh.
Waduh, tuh lihat kabel manajemennya berantakan ya guys ya tuh. Ini bisa dilipat dan ini bagus juga nih. Tuh, harganya waktu itu 2 jutaan. Saya beli 2 jutaan dan sekarang udah nggak ketemu kayaknya yang model kayak gini, tapi dia udah ada yang versi terbarunya pasti. Dan apalagi, oh ya ini kita lupa bahas nih. Ini apa ya kita bilangnya? Wireless charger ya kalau untuk iPhone. Ini tinggal taruh, nggak cuma iPhone sih, harusnya Samsung bisa. Ini tinggal ditaruh langsung ke cas. Dan ini biasa saya pakai pas malam hari doang. Kalau tinggal tidur, cas ini aja. Ini untuk AirPods, ini untuk Apple Watch. Jadi kalau pakai ini tinggal tidur itu aman. Kenapa guys? Karena dia dayanya lambat. Jadi tinggal tidur nggak akan overcharge gimana gitu. Dia dan taruh malam, pagi udah pasti 100% dan tidak terlalu overcharge. Kalau kita pakai yang biasa kan kayak 5 watt 2 ampere ya kalau nggak salah. Nah itu tuh kalau kita tinggal tidur kan overcharge. Nah ini 5 watt 2 ampere tapi dibagi ke 3 ini. Nah gitu, jadi itu tidak overcharge. Ya kira-kira begitu aja guys isi meja dari Every Gadget ID. Biasa kita ngedit di PC ini, semuanya kita lakukan di PC ini gitu. Oke, sebenarnya tuh saya mau closing guys, tapi saya ingat saya punya ini, kurang ajar banget kalau nggak dibahas. Jadi ini adalah ST Racing Classic Edition warna merah hitam. Ini tuh harganya 3 juta atau 3,5 ya? 3 juta kayaknya, karena ini yang medium size bukan yang large size. Dan ini kursi gaming, ini bisa dinaik turunin, tapi ini udah longgar karena belakangnya tinggal dikencengin. Sebenarnya ini bisa diganti tuh. Udah bertahun-tahun ini guys, udah lama juga. Dan ini menurut saya oke banget. Saya suka banget pakai ini karena ya itu tadi, dia bisa dimiringin, bisa dinaik turunin. Ini juga keren banget. Jadi teman-teman seperti itulah meja dari Every Gadget ID. Bisa teman-teman lihat ini monitornya seperti ini, segala macamnya. Untuk harganya bisa teman-teman cek sendiri di deskripsi. Kita di sini bukannya mau sombong atau apa, tapi ketika kita mau berusaha, kita mau bekerja dan kita dapat hasilnya, kita pasti pengen menunjang kerjaan kita lebih bagus lagi dengan mengupgrade barang-barang kita seperti ini gitu. Saya juga beli ini nggak langsung instan blok beli semua, enggak. Ini monitor aja nih, jujur saya cicil 3 kali. 5 jutaan itu cicil 3 kali, sebulan sejutaan, hampir 2 juta. Terus ini juga saya dulu jual iPad lama saya untuk beli ini 1,8 juta. Terus ini juga saya nabung lama. Ini Focusrite saya belinya barengan sama ini ya, sama IEM P-Dual Driver. Saya beli barengan karena waktu itu saya produce musik dan butuh ini. Ya banyak cerita sebenarnya di sini. Kita nggak langsung beli instan semuanya, nggak langsung dapat durian jatuh ya, tapi emang kita pelan-pelan dari awal. Sebelum saya punya PC ini, saya pakai laptop aja guys, laptop MacBook, dan itu udah jebol karena kena saya edit terus. Waktu itu abis dari MacBook saya ganti ke ROG. Nah, ROG itu juga saya jual karena juga jebol karena saya edit, dan semoga ini tidak jebol lagi guys karena ini juga udah kenceng banget. Oke, palingan segitu aja ya teman-teman. Jangan lupa di subscribe, dan kalau masih ada pertanyaan teman-teman bisa tulis di kolom komentar di bawah. Dukung terus channel Every Gadget ID karena itu yang membuat kami semangat untuk berkarya terus. Kalau teman-teman pengen punya request video atau minta dibahas sesuatu, teman-teman bisa langsung tulis aja di kolom komentar di bawah. Paling segitu aja dari saya, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.